Terbongkar, akhirnya terbongkar. Selama ini melemahnya rupiah juga disebabkan oleh para pengkhianat di dalam negeri kita sendiri. Londo ireng para pengusaha bermental budak asing. Selama puluhan tahun, para mafia ini merasa aman karena punya backingan kuat di belakangnya. Namun, kini masa itu telah berakhir. Di bawah komando Presiden Prabowo tercinta, semua akan disikat habis. Ini adalah sinyal bahwa negara tidak boleh kalah oleh komplotan maling. Miskinkan koruptor harga mati. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saya mau uji nyali kalian di kolom komentar. Jawab dengan jujur. Apakah kalian setuju jika koruptor dan pengkhianat ekonomi yang membocorkan devisa negara ini dihukum mati di hadapan publik? Jangan cuma diam. Ketik opini tegas kamu sekarang. Ini bukan cuma soal rupiah melemah atau harga dolar naik. Ini adalah sabotase terhadap kedaulatan negara yang bikin jutaan rakyat menderita. Selama ini, kita cuma bisa melongo melihat rupiah babak belur, padahal musuh aslinya ada di dalam selimut kita sendiri. Mereka menggunakan sistem perbankan untuk mencuci uang haram hasil rampokan SDA kita, dan parahnya, mereka punya backingan politik yang kuat. Mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Saudara. Kalau hukumannya cuma penjara beberapa tahun terus dapat remisi, itu namanya ngelawak. Di video ini, kita akan buktikan kenapa duet Prabowo Purbaya harus pakai cara gila dan radikal untuk menyikat habis para perusak bangsa tanpa pandang bulu. Kata Pak Presiden, kalau Purbaya masih senyum, ekonomi aman. Ini senyum terus nih. Lenin pernah mengatakan, kalau mau menghancurkan suatu negara, pertama hancurkanlah mata uangnya. Saya pernah menyampaikan, dan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Simak baik-baik strategi pemblokiran massal rekening mereka, satu malam langsung tiarap. Mereka yang makan uang haramnya, tapi kita rakyat kecil yang harus menanggung inflasi dan susahnya cari nafkah. Mau sampai kapan kita diam? Kalau kalian peduli dengan nasib bangsa ini dan ingin mafia-mafia itu jatuh miskin, berikan like kalian sekarang, subscribe, dan bagikan video ini agar kebenaran ini tidak tenggelam begitu saja. Satu share dari kalian adalah satu tamparan keras buat para pejabat korup di luar sana. Pastikan tonton sampai menit terakhir agar kalian paham utuh alur permainan mereka. Sebelum kita bedah tuntas di materi pertama, ayo kita absen dulu di kolom komentar. Dari daerah mana kalian berasal? Mari kita buktikan kalau suara rakyat kecil dari seluruh pelosok negeri sudah bersatu dan siap mengawal uang negara pulang ke rumah. Siapa di sini yang tidak merinding kalau mendengar fakta bahwa ekonomi Indonesia dilaporkan tumbuh positif, penjualan kendaraan pasca lebaran melonjak drastis, tapi di saat yang sama, nilai tukar rupiah kita justru babak belur dihajar pasar. Selama ini, setiap kali dompet kita makin kempes dan harga barang-barang di pasar merangkak naik, kita selalu disuapi alasan klasik oleh media arus utama. Alasan mereka tidak jauh-jauh dari faktor eksternal, perang yang berkecamuk di Timur Tengah, konflik geopolitik global, atau kebijakan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang naik turun tidak menentu. Kita dipaksa percaya bahwa nasib ekonomi kita murni ditentukan oleh apa yang terjadi di belahan dunia lain, seolah-olah kita ini hanya penonton pasif yang tidak punya daya tawar. Namun jika kita mau membuka mata sedikit lebih lebar dan melihat melampaui analisis permukaan yang beredar di TikTok, ada sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan dan menyakitkan. Ternyata, pendarahan hebat yang dialami oleh mata uang rupiah kita bukan sekedar karena badai global, melainkan karena adanya sabotase terstruktur dari dalam selimut negara kita sendiri. Ada operasi senyap yang sengaja digembosin dari dalam oleh sekelompok elit yang penampilannya sangat necis. Mereka ikut rapat kabinet atau kedinasan pakai batik rapi, makan uang dari pajak yang kita bayar dengan keringat darah, tapi mental mereka tidak lebih dari vampir penghisap kekayaan alam. Kondisi fiskal dan dasar ekonomi negara kita ini sebenarnya sedang sehat-sehatnya. Logikanya kalau ekonomi domestik kita kuat dan kita tidak sedang mengalami resesi, rupiah seharusnya kokoh berdiri. Bahkan tetangga kita, Singapura, sempat dikonfirmasi mengalami tekanan resesi. Aneh bukan? Ekonomi kita positif, tapi mata uang kita terus melemah. Disinilah letak kecurigaannya. Di belakang layar, ada sekumpulan tikus berdasi yang menduduki posisi-posisi strategis di instansi penting negara, mulai dari oknum di pintu perbatasan bea cukai, sektor perbankan, hingga para pengusaha hitam di industri pertambangan nikel dan timah.
Mereka memanfaatkan kecerdasan mereka bukan untuk memakmurkan rakyat yang memilih mereka, melainkan untuk mengakali sistem hukum, mengelabui pemimpin politik dan menguras darah finansial bangsa demi komisi receh dari pihak asing. Akibat ulah mereka yang menahan dolar hasil ekspor di luar negeri, pasokan falas asing di dalam negeri menjadi kering kerontang. Hukum ekonomi dasar pun berlaku. Ketika dolar langka di dalam negeri, harganya otomatis melonjak ugal-ugalan dan rupiah kita dipaksa bertekuk lutut. Imbasnya langsung menghantam meja makan kita dalam bentuk inflasi, mahalnya harga kedelai impor, hingga ancaman ketidakstabilan harga BBM. Kali ini Presiden Prabowo Subianto bersama tim intelijen keuangannya sudah tidak bisa lagi menahan amarah, dan sebuah lembaran daftar hitam berisi nama-nama para pengkhianat ini siap dibuka untuk dieksekusi tanpa ampun. Menjebloskan perampok uang negara ke dalam penjara barulah separuh jalan dari keadilan. Selama harta dari hasil rampokan itu masih aman disembunyikan oleh mereka, hukuman itu hanyalah sandiwara. Keadilan sejati baru tegak ketika undang-undang berani menyita seluruh aset mereka tanpa sisa, memaksa para penjahat ekonomi itu jatuh miskin dan mengembalikan setiap rupiahnya untuk kesejahteraan rakyat. Terus kita simak. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana cara kerja para pengkhianat kerah putih ini dalam menguras kekayaan alam Indonesia, sebuah modus operandi rapi namun mematikan yang berpusat di sektor bea cukai dan pertambangan. Kalau kita melihat peta, Singapura itu adalah negara pulau yang sangat kecil. Mereka tidak memiliki satu jengkal pun tambang nikel di wilayahnya, dan mereka juga tidak punya gunung timah yang bisa dikeruk. Namun, ada sebuah kejanggalan besar yang di luar akal sehat. Bagaimana bisa negara sekecil itu tercatat sebagai salah satu eksportir dan pusat perdagangan komoditas terbesar di Asia Tenggara? Dari mana mereka mendapatkan pasokan barang berharga tersebut, kalau bukan dari hasil bumi Indonesia yang diselundupkan secara ilegal demi memperkaya segelintir orang? Jawabannya terletak pada permainan kotor yang dinamakan under-invoicing atau manipulasi dokumen manifest kapal. Bayangkan ada sebuah kapal tongkang raksasa yang memuat ribuan ton nikel kualitas super murni dari bumi Sulawesi, atau timah kelas dunia yang dikeruk dari Bangka Belitung. Ketika kapal ini hendak melewati pelabuhan resmi maupun jalur tikus di perbatasan, dokumen administrasinya sengaja diubah total. Oknum petugas di lapangan yang sudah kenyang disuap dengan uang pelicin akan menutup mata dan pura-pura tidak tahu. Di atas kertas dokumen resmi negara, komoditas mewah yang bernilai miliaran rupiah itu hanya ditulis sebagai batuan biasa, kerikil, atau limbah industri kelas rendah yang harganya murah meriah. Akibat manipulasi ini, pajak dan biaya keluar yang dibayarkan oleh perusahaan tambang hitam tersebut kepada negara kita hanyalah recehan yang tidak ada artinya. Begitu kapal tongkang itu berlayar menjauhi perairan Indonesia dan merapat di Pelabuhan Internasional Singapura, dokumen palsu tersebut langsung disulap kembali menjadi dokumen asli yang menyatakan bahwa muatan mereka adalah nikel dan timah kelas dunia dengan harga selangit. Selisih keuntungan yang nilainya mencapai jutaan hingga miliaran dolar Amerika Serikat inilah yang langsung masuk ke kantong pribadi para pengusaha nakal, oknum pejabat korup, dan ditampung di rekening-rekening rahasia milik mereka yang tersebar di bank-bank mewah di Orchard Road. Dampak dari permainan dokumen ini sangat fatal bagi kehidupan kita sebagai rakyat kecil. Secara hukum ekonomi dasar, ketika ekspor dilakukan secara ilegal dan manipulatif, miliaran dolar yang seharusnya masuk ke dalam sistem perbankan Indonesia sebagai devisa hasil ekspor justru terparkir nyaman di luar negeri. Akibatnya, pasokan mata uang dolar di dalam negeri menjadi sangat langka. Sesuai hukum pasar, barang yang langka harganya pasti akan melonjak tinggi. Ketika nilai dolar meroket akibat kelangkaan ini, nilai tukar rupiah kita otomatis tertekan dan babak belur. Ingat, hampir sebagian besar bahan baku industri dan pangan kita, seperti kedelai untuk tahu tempe, gandum untuk mie, hingga modal usaha dan komponen mesin, masih harus diimpor menggunakan mata uang dolar. Jadi, ketika hari ini kita merasa mencari nafkah semakin sulit, harga sembako terus merangkak naik, dan antrean gas subsidi semakin panjang, jangan hanya menyalahkan kondisi dunia luar. Salahkanlah para oknum pejabat bangsat yang tega menjual kekayaan alam milik anak cucu kita secara kosongan, tanpa administrasi negara yang benar. Mereka yang berpesta pora menikmati uang haramnya di restoran mewah Singapura, tetapi ratusan juta rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dipaksa menanggung beban inflasinya sehari-hari. Namun, jaringan mafia ini tidak sadar bahwa kali ini mereka sedang berhadapan dengan strategi yang sangat agresif.
Sadar bahwa birokrasi lama yang lambat dan penuh kompromi tidak akan membuahkan hasil, pemerintah langsung meluncurkan taktik blitzkrieg atau serangan kilat yang tidak terduga. Tanpa perlu mengirimkan surat panggilan yang memakan waktu berminggu-minggu, tim intelijen keuangan langsung melakukan audit mendadak secara serentak di 3 sektor krusial: perusahaan surveyor pelabuhan, korporasi tambang bodong, dan divisi kepatuhan internal bank. Dalam waktu 1 malam yang senyap, sistem teknologi informasi mereka dikunci, tumpukan dokumen penting disita, dan ribuan rekening milik para cukong serta oknum pejabat langsung dibekukan total tanpa ada satupun bocoran yang keluar. Serangan mendadak ini sukses memutus urat nadi keuangan mereka seketika, membuat aliran dana segar dari Singapura yang rencananya akan digunakan untuk menyuap gelombang penyelundupan berikutnya langsung macet total di tengah jalan. Jika kalian mengira permainan kotor ini hanya berhenti di pelabuhan tikus atau di dalam manifest kapal tongkang, kalian salah besar. Mari kita naik kelas ke lantai atas, menuju ruangan ber-AC yang mewah di gedung-gedung pencakar langit. Di sanalah para arsitek finansial, yaitu oknum-oknum banker berdasi necis, bekerja di balik layar untuk menyulap uang haram hasil rampokan sumber daya alam kita seolah-olah menjadi legal. Gerakan penyelundupan nikel dan timah berskala raksasa tidak akan pernah bisa berjalan mulus selama berpuluh-puluh tahun tanpa adanya fasilitas karpet merah dari dalam sistem perbankan itu sendiri. Mereka ini bukan sekadar penjahat biasa. Mereka adalah pengkhianat bangsa yang tega menjual masa depan ekonomi demi bonus tahunan dari para mafia asing. Modus yang mereka gunakan di sektor keuangan ini dinamakan trade mispreaching yang difasilitasi lewat instrumen pembiayaan perdagangan internasional. Sederhananya, oknum di bagian kepatuhan bank sengaja memejamkan mata ketika ada dokumen transaksi masuk yang nilainya sengaja dikecilkan atau tidak masuk akal. Uang hasil penjualan nikel yang aslinya bernilai ratusan juta dolar tidak pernah diperintahkan untuk masuk ke rekening devisa di dalam negeri. Sebaliknya, oknum bank ini justru membantu membuatkan akun-akun samaran atau perusahaan bayangan yang di atas kertas dimiliki oleh nama-nama fiktif, seperti sopir pribadi, pembantu rumah tangga, atau karyawan biasa. Dari rekening samaran inilah, duit panas tersebut kemudian dipecah menjadi nominal-nominal kecil lalu ditransfer secara bertahap ke luar negeri, agar tidak memicu kecurigaan dan lolos dari radar pengawasan ketat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PATKA. Ulah lingkaran setan perbankan yang korup ini, membuat negara kita mengalami pendarahan dalam yang sangat hebat. Ketika devisa hasil ekspor yang bernilai ratusan triliun rupiah sengaja ditahan dan diparkir di Singapura, Bank Indonesia terpaksa harus menguras cadangan devisa nasional, hanya untuk melakukan intervensi demi menjaga agar rupiah tidak terjun bebas. Coba kalian bayangkan dan renungkan baik-baik. Uang yang habis digunakan untuk menambal kerusakan akibat ulah para vampir ekonomi ini, seharusnya bisa dipakai oleh negara untuk membangun jembatan di desa-desa terpencil, menyubsidi pupuk bagi para petani kita yang sedang kesulitan, atau membiayai pendidikan gratis bagi anak cucu kita agar memiliki masa depan yang lebih baik. Struktur ekonomi kita tertekan bukan karena rakyatnya malas bekerja, melainkan karena darah finansial kita terus-menerus diisap secara ilegal demi kemewahan segelintir komplotan mafia. Namun, gurita keuangan ini sekarang mulai dipotong jalurnya melalui sistem pelacakan digital yang terintegrasi secara real-time. Sistem baru ini menggabungkan data satelit pelabuhan, manifest kargo kapal, dan mutasi rekening bank secara langsung tanpa celah. Begitu indikasi kuat ditemukan, pemblokiran massal langsung dijatuhkan tanpa ada lagi ruang untuk negosiasi atau lobi-lobi politik di balik pintu. Beberapa petinggi divisi kepatuhan bank dan direktur perusahaan swasta yang selama ini merasa kebal hukum, langsung mati kutu ketika mendapati seluruh rekening pribadi dan korporasi mereka membeku total dalam sekejap. Melihat aset-aset ilegal ini mulai disita, tuntutan kita sebagai rakyat kecil tidak boleh kendor. Kita sudah bosan melihat sandiwara hukum di mana penjahat kerah putih masih bisa tersenyum dan mengendalikan bisnis haramnya dari dalam sel mewah. Itulah mengapa pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sudah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh para politisi di parlemen. Negara tidak boleh dibuat lelah dengan proses pengadilan yang berbelit-belit dan memakan waktu bertahun-tahun. Begitu ada bukti aliran dana ekspor ilegal, negara harus memiliki hak untuk langsung menyita seluruh rumah megah, mobil mewah, hingga saham-saham milik para pengkhianat ini tanpa sisa. Biarkan mereka merasakan miskin semiskin-miskinnya, agar mereka tahu bagaimana rasanya mengantre beras bansos dan memikirkan cara bertahan hidup dari hari ke hari, seperti rakyat kecil yang selama ini mereka tindas. Di tengah badai ujian ekonomi yang menghantam kehidupan sehari-hari,
Di saat harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik dan mencari nafkah terasa semakin berat, kita sebagai rakyat kecil seringkali dihinggapi rasa lelah dan skeptis. Setiap kali kita menyalakan televisi atau membuka media sosial, layar gawai kita terus-menerus disuguhi oleh berita tentang penangkapan oknum pejabat, manipulasi pajak, hingga skandal penyelundupan kekayaan alam yang nilainya di luar akal sehat kita. Wajar jika muncul pertanyaan di dalam benak yang paling dalam. Apakah masih ada keadilan di negeri ini? Apakah masih ada pemimpin yang benar-benar memikirkan nasib perut rakyat kecil? Namun, hari ini, di tengah riuh rendahnya keputusasaan itu, kita mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Operasi senyap, ketegasan tanpa pandang bulu, dan keberanian untuk membongkar daftar hitam para pengkhianat ekonomi yang selama ini menguras darah finansial bangsa, menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan. Momentum ini seolah membangunkan kembali harapan kita yang sempat mati suri. Kita, ratusan juta rakyat Indonesia dari ujung Sumatera hingga ke pelosok Papua, kembali menaruh kepercayaan yang teramat besar di pundak jajaran pemimpin dan pejabat yang bersih, jujur, dan berani pasang badan demi menegakkan kedaulatan bangsa. Kita percaya bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan orang baik. Di antara sekian banyak tikus berdasi yang merusak sistem, kita tahu masih ada kesatria-kesatria bangsa yang memegang teguh sumpah jabatan mereka di bawah kitab suci. Mereka adalah para pejabat yang tidurnya tidak nyenyak karena memikirkan bagaimana cara menurunkan harga beras. Mereka yang menolak disuap oleh miliaran dolar uang pelicin dari mafia asing. Dan mereka yang hatinya teriris melihat ibu-ibu harus mengantre panjang demi mendapatkan gas subsidi. Kepada merekalah, harapan setinggi langit ini kami titipkan. Kami bermimpi dan percaya, di bawah komando orang-orang bersih ini, Indonesia yang jaya, adil, makmur, dan bermartabat bukanlah sekadar slogan di buku-buku sejarah, melainkan masa depan yang akan nyata dinikmati oleh anak cucu kita. Indonesia adalah negeri yang dikutuk sekaligus diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Bumi kita mengandung nikel terbaik di dunia, lautan kita menyimpan cadangan gas dan minyak yang luar biasa, dan pegunungan kita dipenuhi oleh emas serta timah yang tak habis dikeruk. Sungguh sebuah ironi yang menyakitkan jika pemilik sah dari tanah yang kaya ini justru hidup dalam keterbatasan. Sementara para mafia di luar negeri bisa hidup mewah dari hasil jarahan komoditas kita. Oleh karena itu, harapan terbesar rakyat adalah melihat jajaran pejabat bersih ini mampu memaksimalkan dan mengelola seluruh kekayaan alam tersebut secara mandiri dan berdaulat. Kita ingin melihat hilirisasi industri berjalan total, di mana hasil bumi kita tidak lagi dijual murah secara kosongan dalam bentuk mentah, melainkan diolah di dalam negeri oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri. Jika kekayaan alam ini dikelola dengan transparansi tinggi, tanpa ada kebocoran administrasi, dan tanpa ada manipulasi manifest kapal, maka hasilnya akan mampu membiayai sekolah gratis yang berkualitas, membangun rumah sakit modern di pelosok desa, menyediakan pupuk murah bagi petani, dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi jutaan pemuda yang hari ini kebingungan mencari arah masa depan. Namun, perjuangan melawan gurita korupsi dan mafia kerah putih ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah sendirian. Ini adalah perang semesta, perang kita bersama sebagai satu bangsa. Para koruptor itu kuat karena mereka memiliki modal yang tak terbatas. Mereka punya jaringan pengacara mahal, dan mereka pandai memanfaatkan celah hukum untuk menyelamatkan harta rampokannya. Senjata pamungkas yang paling ditakuti oleh para pengkhianat ekonomi ini bukanlah sekadar hukuman penjara, melainkan ketika mereka dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Itulah mengapa kita sebagai rakyat kecil harus bersatu padu, merapatkan barisan, dan melipat gandakan suara kita untuk mendesak dan mendukung penuh pemerintah agar undang-undang perampasan aset segera disahkan tanpa ada penundaan atau drama politik lagi di parlemen. Kita harus mengawal regulasi ini dengan ketat lewat petisi digital, lewat obrolan di warung kopi, hingga menjadi suara kolektif yang bergemuruh di ruang publik. Tanpa undang-undang ini, para koruptor masih bisa tersenyum lebar di dalam sel mewah, karena mereka tahu kekayaan 7 turunan mereka tetap aman di luar negeri. Tetapi dengan UU perampasan aset, negara memiliki hak penuh untuk langsung memblokir, menyita, dan mengambil alih seluruh rumah megah, mobil mewah, jet pribadi, dan saham-saham hasil jarahan mereka, bahkan sebelum proses sidang yang berbelit-belit itu selesai. Mari kita suarakan gerakan ini agar Indonesia benar-benar bersih dan bebas dari kanker korupsi yang selama puluhan tahun telah menggerogoti gizi anak-anak kita dan merampas hak-hak kesejahteraan kita. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami haturkan rasa hormat, apresiasi, dan pujian yang setinggi-tingginya kepada Presiden, para menteri,
dan seluruh jajaran pejabat bersih yang telah menunjukkan keberanian luar biasa dalam operasi sikat habis ini. Di tengah ancaman, lobi-lobi politik yang menekan, dan risiko yang sangat besar, beliau-beliau ini tetap tegak berdiri menjadi benteng pertahanan terakhir bagi keadilan rakyat kecil. Keberanian kalian untuk tidak berkompromi dengan orang dalam, ketegasan kalian untuk memblokir ribuan rekening mafia dalam semalam, dan kelugasan kalian dalam menggertak sistem keuangan asing yang menyembunyikan uang jarahan kita, telah mengembalikan harga diri bangsa ini di mata internasional. Kalian adalah pahlawan modern yang sesungguhnya, yang berjuang bukan dengan senjata bambu runcing, melainkan dengan integritas, kejujuran, dan pena hukum yang tajam. Sebagai penutup, doa tulus dari ratusan juta rakyat Indonesia yang polos senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan suci ini. Kami berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga beliau bersama seluruh jajaran pejabat yang bersih, jujur, dan amanah, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, kekuatan fisik dan mental yang tak tergoyahkan, serta umur yang panjang dan penuh berkah. Semoga Tuhan melindungimu dari segala tipu daya jahat para koruptor, membentengimu dari fitnah, dan memberikan ketajaman berpikir serta kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan besar demi bangsa ini. Semoga keluarga jajaran pejabat bersih selalu diliputi kebahagiaan dan kedamaian, sebagai balasan atas waktu dan energi yang telah kalian wakafkan demi mengurus rakyat yang banyak ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah gentar, dan jangan pernah mundur satu jangkah pun menghadapi para benalu bangsa. Ketahuilah bahwa di setiap tetes keringat perjuanganmu, ada jutaan pasang tangan rakyat kecil yang menengadah ke langit, mendoakan keselamatanmu, dan siap berdiri menjadi perisai hidup di belakangmu. Bersama pejabat yang bersih dan rakyat yang bersatu, kita songsong fajar baru Indonesia yang jaya, makmur, sentosa, dan sepenuhnya bebas dari korupsi. Merdeka! Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Gimana pendapat teman-teman semua? Silakan tulis di kolom komentar. Tulis dengan bijak tanpa mencaci maki siapapun. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah bersatu. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini. Ngobrol cantik sambil ngombe kopi. Oke teman-teman, tapi saya belum bikin kopi, nggak apa-apa. Teman-teman, bayangkan Indonesia itu seperti sebuah rumah yang punya pohon buah sangat lebat. Harusnya buah-buah itu dijual dan uangnya dipakai buat belanja kebutuhan seluruh anggota keluarga di rumah itu. Tapi sialnya, ada orang dalam di rumah kita yang nakal. Mereka bekerja sama dengan tetangga sebelah untuk mencuri buah-buah itu lewat pintu belakang. Biar tidak ketahuan, buah yang bagus dilaporkan sebagai buah busuk yang tidak ada harganya. Akibatnya, uang hasil penjualan yang asli malah disimpan di dompet pribadi mereka dan dititipkan di rumah tetangga tersebut. Itulah ilustrasi bagi negeri kita saat ini. Terus teman-teman, karena uang di dalam rumah kita habis dicuri, kita yang tinggal di sini jadi sengsara. Mau beli beras, harganya mahal. Mau beli bensin, harganya naik. Kita semua harus kerja setengah mati hanya untuk menutupi kerugian akibat ulah si pencuri tadi. Mereka yang kenyang makan uang haram, kita yang menanggung susahnya. Namun teman-teman, untungnya sekarang kepala keluarga kita bertindak sangat tegas. Semua lemari dan dompet rahasia para pencuri itu langsung dikunci dalam semalam. Harapan kita sekarang cuma satu. Jangan cuma dihukum kurungan, tapi ambil kembali semua harta yang sudah mereka curi sampai mereka miskin. Karena uang itu adalah hak seluruh anggota keluarga, bukan milik segelintir maling. Itu teman-teman. Jadi, pemimpin kita, yaitu kepala keluarga kita, Presiden Prabowo tercinta, dengan tegas akan menyikat semua pengkhianat bangsa itu. Tapi teman-teman, disinilah ujian sebenarnya. Tetangga sebelah yang menampung buah curian kita pasti tidak akan tinggal diam. Mereka sudah terbiasa hidup enak dari hasil curian rumah kita. Jadi mereka pasti akan mencoba segala cara agar bisnis haram mereka tetap berjalan. Mereka akan merayu, menyogok, atau mencari celah hukum agar uangnya tidak perlu dikembalikan ke rumah kita. Oleh karena itu,
Kepala keluarga kita tidak boleh lemah. Urusan ini harus dibawa ke meja perundingan yang tegas. Kita harus paksa tetangga itu untuk membuka pintu rumahnya dan mengembalikan setiap sen uang yang dititipkan di sana. Tapi kalau mereka menolak, kita harus berani menyetop kiriman buah-buah lainnya, biar mereka tahu rasa bahwa tanpa rumah kita mereka pun tidak bisa makan enak. Mereka, tetangga itu, hanya secuil. Jika mereka berani menolak, kita stop kiriman-kiriman buah yang lain, mereka pasti akan kiamat. Tapi teman-teman, di dalam rumah kita sendiri, kita juga harus kompak. Jangan mau lagi dibohongi oleh alasan-alasan manis para pembela pencuri. Kita harus kawal terus agar semua harta yang disita benar-benar dipakai untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli beras untuk yang kelaparan, dan menyekolahkan anak-anak kita. Intinya, perjuangan ini belum selesai. Sampai rumah kita kembali makmur dan para pencuri itu tidak punya kekuatan lagi untuk kembali beraksi. Bersih-bersih rumah memang melelahkan teman-teman, tapi itu satu-satunya cara agar kita semua bisa hidup tenang dan sejahtera. Rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang sejahtera adalah rumah yang tidak ada maling di dalamnya. Teman-teman, itulah ilustrasi jika Indonesia diibaratkan sebuah rumah yang memiliki pohon yang sangat besar dan berbuah lebat. Ternyata selama ini kita hanya kedoktrin oleh media-media yang mengatakan kalau apa-apa mahal, kebutuhan rumah mahal, rupiah melemah, itu faktornya hanya dari luar. Padahal tidak, banyak faktor besar dari dalam negeri. Ya salah satunya itu teman-teman, banyak pengusaha-pengusaha nakal yang mengeruk kekayaan Indonesia, tapi hasilnya uangnya disimpan di luar negeri. Agar apa? Agar terbebas dari pajak. Mereka nggak mau bayar pajak untuk negaranya. Teman-teman, selama ini kita sering bingung, kenapa ya cari duit kok makin susah? Teman-teman merasa kayak gitu nggak? Terus harga barang-barang terus naik, seperti minyak goreng, terus beras, itu rasanya kok naik terus. Lah, kita sering menyalahkan perang di luar negeri atau kebijakan Amerika, tapi ternyata biang kerok utamanya ada di dalam negeri kita sendiri. Negara kita ini punya banyak nikel dan timah yang mahal harganya teman-teman. Aturannya kalau kita jual ke luar negeri, uangnya harus masuk ke Indonesia, yang akan memperkuat mata uang kita, rupiah. Tapi kenyataannya ada oknum pejabat yang nakal, yang bekerja sama dengan mafia untuk menyelundupkan barang-barang itu ke Singapura. Hal itu merugikan negara. Dan di beberapa hari lalu, Presiden Prabowo tercinta mengatakan itu sudah terjadi kurang lebih 34 tahun dan merugikan negara diduga 15.000 triliun lebih, teman-teman. Bayangkan, itu uang yang sangat besar. Sekarang kita berandai-andai, teman-teman. Andaikan negeri ini terbebas dari koruptor. Ada pejabat-pejabat yang ingin negeri ini terbebas dari koruptor, tapi ada juga yang mungkin tidak. Saya juga tidak tahu. Kalau saya pribadi, keyakinan saya, jika ada pemimpin, jika ada pejabat yang ingin RUU perampasan aset disahkan, itu berarti dia bersih. Simpel teman-teman, sesimpel itu. Seperti mantan presiden kita, Bapak Joko Widodo, beliau sudah meminta dan mendesak sejak beliau menjabat agar RUU perampasan aset segera disahkan, tapi belum goal. Terus sekarang Presiden Prabowo tercinta juga mendesak, tapi juga belum goal. Mas Gibran, wapres kita yang hebat, yang masih muda, yang tampan itu, juga mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo
untuk mendorong DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi juga belum goal, nggak tahu. Bayangkan, jika Indonesia nggak ada koruptor, pasti nggak ada lagi rakyat kecil seperti kita yang tinggal di kampung, yang rumahnya jelek, terus jalan di kampungnya jelek. Itu udah nggak ada lagi, teman-teman. Terus nggak ada lagi di pelosok-pelosok negeri anak-anak adik-adik kita yang harus berangkat sekolah bertaruh nyawa karena menyeberang sungai pakai tali. Jembatannya roboh atau belum dibangun jembatan sama sekali. Terus jika semua aset para koruptor itu diambil, disita oleh negara dan uangnya buat menyejahterakan rakyat, diarahkan ke puskesmas, pasti akan ada ribuan puskesmas yang akan dibangun, akan memiliki fasilitas mewah seperti di rumah sakit besar. Maka rakyat kecil akan mendapatkan fasilitas itu, teman-teman. Terus untuk fasilitas umum, akan banyak taman-taman kota, taman-taman di daerah pinggir-pinggir kota yang memberikan fasilitas olahraga, memberikan lapangan voli, badminton dan lain-lain. Itu berdampak sangat bagus untuk UMKM dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Terus untuk pahlawan kita, pahlawan tanpa tanda jasa, terutama guru honorer, teman-teman. Bayangkan, beliau guru honorer telah mengabdikan dirinya untuk bangsa, mendidik putra-putra terbaik yang akan meneruskan bangsa ini. Tapi gajinya masih jauh dari kata layak. Terus suka telat lagi. Kan kasihan, teman-teman. Kita sebagai rakyat harus bersatu, jangan mau termakan propaganda asing yang ingin bangsa ini menjadi lemah, yang tak ingin melihat Indonesia bangkit, yang ingin kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang. Mari kita bersatu. Oleh karena itu, dukung terus channel ini, karena channel ini saya buat untuk kita bersuara, untuk kita berdiskusi, untuk kita beropini, teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini, share ke teman atau keluarga kalian agar lebih besar gerakan kita. Ini adalah gerakan bawah tanah, gerakan yang dilakukan secara bersama-sama. Mari bersatu, jangan mau diadu domba. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, Tiang Politik. Jangan lupa subscribe Tiang Politik.